Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Resistianto, NIM 119707063 dari Teknik Elektro 19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalkulus 2 yang dimana terdapat 3 materi. Yang pertama ada teknik penintegralan, yang kedua ada integral lipat 2, yang ketiga ada integral lipat 3. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teknik penintegralan. Teknik penintegralan. Dalam teknik penintegralan terdapat 4 submateri. Yang pertama ada integral parsial, yang kedua ada integral fungsi trigonometri, yang ketiga ada substitusi trigonometri, dan yang keempat ada integral fungsi rasional. Langsung saja, yang pertama integral parsial. Integral parsial. Metode integral parsial didasarkan pada aturan turunan untuk perkalian, di mana diferensial UX VX sama dengan U aksen X kali VX ditambah UX dikali V aksen X, atau bisa ditulis menjadi UX dikali V aksen X sama dengan diferensial UX kali VX dikurangi U aksen X VX. Kemudian kedua ruas diintegralkan menjadi integral UX kali VX V aksen X dx sama dengan integral D per dx kali UX VX dikurangi integral VX U aksen X dx, maka sama dengan U kali V dikurangi integral VX U aksen X dx. Dari kedua ruas integral ini dapat dituliskan ke dalam bentuk baku, yaitu sebagai berikut, yaitu integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Bentuk ini merupakan bentuk formatan untuk integral parsial. Langsung saja contohnya. Yang pertama yaitu hitung integral dari X dikali E pangkat X dx. Untuk menghitungnya, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu, yaitu misal U sama dengan X, maka turunan du sama dengan dx. Selanjutnya untuk dv-nya yaitu E pangkat X dx. Dari nilai ini, dari nilai dv, kita dapat mencari nilai v-nya. V sama dengan integral dv sama dengan integral dari E pangkat X dx, yaitu E pangkat X. Setelah mendapatkan keduanya, kita masukkan ke dalam rumus integral parsialnya. Yaitu rumus integral parsialnya, maka menjadi U-nya yaitu X, kemudian V-nya yaitu E pangkat X, dikurangi integral V itu E pangkat X du sama dengan dx. Yang terakhir kita tinggal menghitung integralnya, yaitu menjadi X dikali E pangkat X dikurangi integral dari E pangkat X dx, yaitu E pangkat X plus C. Setelah ini, selanjutnya yaitu integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali atau pengulangan dari integral parsial, integral berulang. Contoh hitungnya, yang pertama yaitu ada integral X kuadrat sin X dx. Jawab cara menghitungnya, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu. Misal U sama dengan X kuadrat dan dv yaitu sin X dx. Kemudian mencari nilai du-nya. Du itu didapat dari turunan dari U, yaitu 2X dx. Kemudian mencari nilai V-nya juga. V itu didapat dari integral sin X dx, maka integralnya yaitu min cos X. Setelah didapat pemisalan yang pertama, kita masukkan
nilai dari pemisahan ini ke dalam rumus integral parsialnya, yaitu menjadi min x kuadrat cos x ditambah 2 integral x cos dx dx. Bentuk ini masih sangat sulit untuk kita integralkan. Maka dari itu kita akan mengintegral parsialkan kembali bentuk dari 2 integral x cos x dx. Yang pertama kita misalkan terlebih dahulu yang misalan kedua, yaitu misal u sama dengan x, maka didapat du, yaitu turunan dari u, yaitu dx. Selanjutnya kita dapat dv-nya, yaitu cos x dx. Maka dari nilai dv kita dapat nilai v-nya, yaitu sin x, yaitu merupakan integral dari cos x dx. Setelah didapat pemisalannya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus integral parsialnya, yaitu menjadi min x kuadrat cos x plus 2 kali x sin x min integral sin x dx. Nah, dari ini kita tinggal menghitung nilai integralnya, yaitu menjadi min x kuadrat cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Maka hasil dari integral x kuadrat sin x dx yaitu ini. Selanjutnya ada bentuk standar integral. Ini banyak sekali bentuk standar integralnya. Ini merupakan yang harus kalian hafal agar memudahkan dalam perhitungan integral. Yang pertama ada dalam bentuk konstanta. Yang ke satu ada integral konstanta du, maka bentuk integralnya yaitu konstanta u plus c. Kemudian yang kedua ada integral u pangkat r du sama dengan, jika r tidak sama dengan min 1, kita gunakan bentuk integral ini. Dan jika r sama dengan min 1, kita gunakan bentuk integral ln u plus c. Selanjutnya untuk bentuk eksponensial, yang ketiga yaitu integral e pangkat u du sama dengan, bentuk integralnya yaitu e pangkat u plus c. Yang keempat yaitu ada integral a pangkat u du, maka bentuk integralnya yaitu seperti ini, a pangkat u per ln a plus c. Ini berlaku untuk a tidak sama dengan 1 atau a lebih besar dari 0. Selanjutnya bentuk standar integral trigonometri. Di sini ada integral sin u du sama dengan min cos u plus c. Kemudian ada integral dari cos u du yaitu sin u plus c. Kemudian ada integral dari secant kuadrat u du yaitu sama dengan tan u plus c. Kemudian ada bentuk integral kosekant, ada secant u tan u du, dan ada kosekant u kotan u du yaitu menjadi min kosekant u, dan ada integral tan u du yaitu menjadi min ln cos u plus c, dan yang terakhir ada integral kotan u du yaitu menjadi ln sin u plus c. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya, yaitu integral fungsi trigonometri. Pada metode ini kita akan melihat bagaimana mengkombinasikan metode substitusi dengan kesamaan trigonometri. Pada integral fungsi trigonometri ini terdapat beberapa tipe integral yang akan dibahas. Yang pertama tipe 1 yaitu integral sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat nx dx. Untuk n-nya ganjil, maka dapat dituliskan sin pangkat nx x sama dengan sin x dikali sin pangkat n-1x. Apabila sin pangkat n-1x dikali dengan sin x, maka hasilnya akan sin pangkat n x. Jadi ini hanya dipecahkan saja.
Kemudian untuk bentuk cosnya yaitu cos pangkat nx sama dengan cos x dikali cos pangkat n-1 x. Selanjutnya untuk bentuk ini kita gunakan identitas sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Selanjutnya untuk bentuk n genap maka dapat dituliskan sin pangkat nx sama dengan sin kuadrat x dikali sin pangkat n-2 x, sama seperti yang di atas. Ini ada pecahan dari bentuk ini dan jika dikalikan hasilnya akan ini. Selanjutnya untuk bentuk cosnya yaitu cos pangkat nx sama dengan cos pangkat 2x dikali cos pangkat n-2 x. Dan untuk bentuk ini kita gunakan identitas cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Sini terdapat dua contoh soal yaitu untuk n-nya ganjil dan untuk n-nya genap. Cara menjawabnya, yang pertama untuk n-nya ganjil yaitu integral sin pangkat 3x dx sama dengan kita bacakan menjadi integral sin kuadrat x dikali sin x dx. Kemudian kita gunakan identitas untuk n-nya ganjil yaitu menjadi min integral 1 min cos kuadrat x d cos x. 1 min cos kuadrat x ini didapat dari sin kuadrat x yang menggunakan identitas tadi. Kemudian cos x ini didapat dari turunan dari sin x dx. Selanjutnya kita tinggal menintegralkan seperti biasa. Bentuk ini menjadi sama dengan min cos x plus 1/3 cos pangkat 3x plus c. Karena yang diintegralkan terhadap cos x bukan terhadap dx, jadi integral 1 yaitu menjadi min cos x. Dan untuk integral cos kuadrat x yaitu 1/3 cos pangkat 3x plus c. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu untuk bentuk n-nya genap yaitu integral sin pangkat 4x dx sama dengan integral sin kuadrat x dikali sin kuadrat x dx. Sama seperti yang tadi, kita masukkan dalam bentuk identitasnya yaitu menjadi ini dibuat sama karena sama-sama sin kuadrat x. Karena di sini sama-sama 1/2, kita keluarkan 1/2-nya menjadi 1/4 integral dan kita jabarkan bentuk dari cos kuadrat x per 2 ini menjadi 1 min 2 cos 2x plus cos pangkat 2x dx. Selanjutnya kita tinggal menghitung saja bentuk integral ini menjadi 1/4 dikali 1/4x dikurangi 1/4 sin 2x ditambah 1/8x ditambah 1/32 sin 4x plus c. Bentuk ini kita dapat lebih sederhanakan menjadi 3/8x dikurangi 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x plus c. Selanjutnya bentuk yang kedua yaitu ada integral sin pangkat mx dikali cos pangkat n x dx. Dan untuk tipe ini untuk n atau m ganjil yaitu salah satunya ganjil, kita keluarkan sin x atau cos x-nya dan kita gunakan identitasnya sama seperti tadi yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Dan untuk m dan n-nya genap, jadi ini
harus keduanya genap, kita tuliskan sin mx dan cos mx-nya menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus, yaitu gunakan identitas cos 2x sama dengan 2 kali cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, sama m dan n genap tadi. Selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu integral tan pangkat mx kali secant n pangkat n x dx dan integral kotan pangkat mx dikali kosekant pangkat n kali x dx. Untuk bentuk ini kita gunakan identitas, dan untuk tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x min 1, dan untuk kotan kuadrat x sama dengan kosekant kuadrat x min 1. Selanjutnya kita gunakan juga turunan tangen dan kotangannya, yaitu turunan dari tan x sama dengan secant kuadrat x dx, dan untuk turunan kotan x yaitu sama dengan min kosekant kuadrat x dx. Langsung saja contoh soalnya. Ini ada integral tan pangkat 4x dx. Kita pecahkan menjadi integral tan kuadrat x dikali tan kuadrat x dx sama dengan, kita gunakan identitas yang ini, yaitu untuk tan kuadrat x kita gunakan identitas menjadi secant kuadrat x min 1. Selanjutnya kita pecahkan bentuknya menjadi integral tan kuadrat x dikali secant kuadrat x dx dikurangi yang ini integral tan kuadrat x dx. Selanjutnya kita gunakan turunan tangen dan kotangannya, yaitu di sini untuk turunan tan x itu yaitu secant kuadrat x, dan untuk yang ini kita sama seperti sebelumnya, yaitu gunakan identitasnya, yaitu untuk identitas 2x dx itu menjadi secant kuadrat x min 1. Tahap terakhir yaitu kita tinggal menghitung bentuk integral ini. Maka hasil dari integral tan pangkat 4x dx yaitu sama dengan 1/3 tan pangkat 3x dikurangi tan x plus c. Selanjutnya kita masuk materi berikutnya, yaitu substitusi trigonometri. Substitusi trigonometri dapat digunakan untuk menyelesaikan integral yang memuat bentuk akar. Ini terdapat 3 buah bentuk akar. Yang pertama ada bentuk akar dari a kuadrat min x kuadrat. Maka substitusi untuk x-nya yaitu x sama dengan a sin theta. Kemudian yang kedua, bentuk akar a kuadrat plus x kuadrat. Maka substitusi x-nya sama dengan a tangen theta. Yang ketiga, bentuk akar dari x kuadrat min a kuadrat. Maka substitusi dari x-nya sama dengan a secant theta. Langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini ada integral dx per x kuadrat akar 9 min x kuadrat. Di sini bentuk akarnya sama seperti yang nomor 1. Kita ubah terlebih dahulu. Yang ini 9-nya menjadi 3/2 atau 3 kuadrat agar sama bentuknya. Selanjutnya kita mencari substitusi dari bentuk akarnya. X-nya itu, maka substitusinya yaitu x sama dengan a sin theta sama dengan 3 sin theta. 3 ini dari yang tadi 9-nya menjadi pangkat 3/2. Selanjutnya dari bentuk ini sin theta
didapat X per 3 dan bentuk akarnya yaitu akar 9 min X kuadrat. Dari segitiga ini kita dapat pemisalan yaitu dx sama dengan 3 dikali cos theta d theta. Kemudian ada bentuk akar dari 9 min X kuadrat sama dengan 3 cos theta dan X kuadrat sama dengan 9 sin kuadrat theta. Ini dapat dari bentuk segitiga ini dx itu. Selanjutnya kita tinggal menghitung saja bentuk integral ini. Yang pertama, integral dx per x kuadrat akar 9 min x kuadrat. Kita masukkan nilai-nilai yang telah didapat tadi. Itu untuk dx-nya 3 cos theta d theta, kemudian x kuadratnya diganti menjadi 9 sin kuadrat theta, dan bentuk akarnya menjadi 3 cos theta. Selanjutnya kita tinggal mengeluarkan bentuk dari 9-nya, yaitu 1/9-nya dikeluarkan. Ini sama-sama 3 cos theta, 3 cos theta bisa dicoret, maka menjadi d theta per sin kuadrat theta. Selanjutnya kita tinggal menghitung seperti biasa. Oh ya, d theta per sin kuadrat theta itu bisa diubah menjadi kosekan kuadrat theta d theta. Selanjutnya kita tinggal menghitung integral dari ini. Integral dari kosekan kuadrat theta yaitu menjadi kotan theta, yaitu tinggal tulis sama dengan min 1/9 kotan theta plus c. Kotan theta ini kita tulis kembali menjadi, kita masukkan bentuk akar ini jadi min 1/9 dikali akar 9 min x kuadrat per x plus c. Kita sederhanakan menjadi min akar 9 min x kuadrat per 9x plus c. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya, yaitu integral fungsi rasional. Integral berbentuk fungsi rasional fx sama dengan px per x per qx dengan derivatnya, yaitu derivat p lebih kecil dari derivat q. Dalam integral fungsi rasional terdapat 4 kasus dari pemaksuran penyebut qx, yaitu yang pertama adalah faktor linear tidak berulang, faktor linear berulang, faktor kuadratik tidak berulang, dan ada yang keempat faktor kuadratik berulang. Langsung saja kasus yang pertama, yaitu linear tidak berulang. Misal qx sama dengan a1x ditambah b1, a2x plus b2 dan seterusnya sampai anx plus bn, maka px per qx-nya sama dengan a1 per a1x plus b1 ditambah a2 per a2x plus b2 dan seterusnya sampai an per anx plus bn, dengan A1, A2, dan A seterusnya sampai AN ini konstantanya dicari. Selanjutnya, kasus yang kedua, yaitu linear berulang. Misal, qx sama dengan A1x plus B1 dikali P. Maka, Px per qx-nya yaitu sama dengan A1 per A1 AI x plus BI ditambah A2 per AIX plus BI pangkat 2 dan seterusnya sampai A P-1 dikurangi per AIX plus BI pangkat P-1 sampai plus AP per AIX plus BI pangkat P, dengan
dengan sama seperti sebelumnya, konstanta dari masing-masing di atas ini akan dicari. Selanjutnya kasus yang ketiga yaitu kuadratik tak berulang. Misal Q(x) sama dengan A1x kuadrat plus B1x plus C1, kemudian A2x kuadrat plus B2x plus C2, dan seterusnya. Maka Px per Qx-nya yaitu A1x plus B1 per A1x kuadrat plus B1x plus C1, kemudian ditambah selanjutnya yang buat A2 sama, dan sampai seterusnya sampai N yang tidak ditentukan. Kemudian sama seperti sebelumnya dengan A1, A2 sampai AN, dan B1-nya, B2 sampai BN-nya konstantanya yang akan dicari. Selanjutnya kasus yang keempat kuadratik berulang, yaitu Qx sama dengan, misal Qx sama dengan AIX kuadrat plus BIX plus CI pangkat P. Maka bentuk Px per Qx-nya yaitu A1x plus B1 per AIX kuadrat, masukkan yang ini, BX plus CI sama sampai seterusnya sampai APX plus BP per AIX kuadrat plus BIX plus CI pangkat P, dimana sama seperti kasus sebelumnya A1, A2 sampai AP-1, AP, dan B-nya konstantanya yang akan dicari. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang integral lipat 2. Misal Z merupakan fungsi dari X, Y, yaitu ini daerah Z yang berada pada fungsi X, Y terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup. Jadi daerah Z ini berada pada persegi panjang tertutup yang didefinisikan sebagai R, yang dimana R merupakan himpunan X, Y, yang dimana X-nya lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B, dan untuk Y-nya lebih besar atau sama dengan dari C dan lebih kecil atau sama dengan dari D. Lalu bentuk partisi A, B, dan C, D menjadi N bagian. Jadi di antara R ini kita buat sebuah partisi kecil yang dimana panjangnya didefinisikan sebagai delta YK dan lebarnya sebagai delta XK. Selanjutnya partisi kecil ini ditarik ke atas menuju daerah Z, lalu dipilih panjang dari XK, YK pada setiap subinterval pada XI, XI-1 dan YI, Y-1. Selanjutnya di sini terdapat bentuk jumlah Riemannnya yang digunakan untuk pendekatan mencari luas di bawah kurva suatu fungsi. Lanjut yang keempat, jika N-nya lebih besar dari 0, L-nya tidak hingga, jadi partisi kecilnya dibuat sampai tidak hingga, maka P sama dengan 0, diperoleh limit jumlah Riemannnya sebagai ini, rumus limitnya yaitu ini. Maka jika limit ini ada, maka Z sama dengan fungsi X, Y terintegralkan Riemann pada R, ditulis dengan integral lipat 2 fungsi X, Y dA. A ini merupakan konstanta bisa diganti menjadi
dx atau dy, dz bisa, yang merupakan limit dari ini. Selanjutnya, integral lipat 2. Definisi integral lipat 2, misalkan fungsi f suatu fungsi dua pengubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup, itu yang R. Jika limit P mendekati 0, yaitu ini, jumlah N sama K sama dengan 1, fungsi XK, YK, delta AK ada. Jika limit ini ada, kita katakan F dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, yaitu integral lipat 2 F X, Y dA sama dengan integral lipat 2 F, X, Y dx kali dy, yang disebut integral lipat 2 F pada R diberikan oleh integral lipat 2 F integral lipat 2 fungsi X, Y dA sama dengan limit fungsi ini. Atau bisa ditulis juga seperti ini, yaitu dA-nya diganti dengan dx, dy. Selanjutnya ada arti geometri integral lipat 2. Jika z sama dengan fungsi x, y kontinu, fungsi x, y lebih besar atau sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 fungsi x, y dA menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan z sama dengan fungsi x, y dan di atas R. Maksudnya, jadi fungsi rumus integral ini berada di antara permukaan z dan di antara permukaan z dan bidang R. Selanjutnya yaitu menghitung integral lipat 2. Jika fungsi x, y lebih besar dari 0 pada bidang R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu kasus yang pertama, yaitu sejajar bidang x, o, z. Kita buat kurvanya. Seperti biasa, ini ada daerah z, pasti ada juga daerah persegi panjang R-nya. Nah, di sini kita mengambil irisan bidang x, o, z, yaitu terhadap sisi x dan z, maka bidangnya itu ini yang dibatasi oleh antara selang A dan B, A sampai B. Lalu setelah mendapatkan bidangnya, kita tinggal mencari luas bidang ini dengan menggunakan rumus integral AY sama dengan integral fungsi x, y terhadap batas A dan B dx. Lanjutannya yaitu integral fungsi x, y dA sama dengan AY dy terhadap batas C dan D. Pada sebelumnya kita sudah mendapatkan rumus dari bidang AY ini. Selanjutnya kita tinggal masukkan pada ini. Nah, ini merupakan rumus dari AY-nya. Selanjutnya kita buka kurung ini dan didapatkan rumus bentuk umum dari integral lipat 2-nya, yang dimana fungsi x, y dx terhadap batas A dan B, dan untuk dy pada batas C dan D. Nah, maka dapat bentuk integral lipat 2 pada bidang x, o, z. Bentuk rumus integralnya yaitu sebagai ini, yaitu selanjutnya pada kasus yang kedua,
sejajar bidang YOZ. Sama saja seperti yang bidang XOZ. Jadi kita mengambil irisan terlebih dahulu pada bidang YOZ yaitu pada bidang ini didapat bidang AX-nya, yaitu yang sejajar bidang YOZ ini yang berada pada panjang C sampai D. Lalu kita tinggal menghitung luas bidang AX ini dengan menggunakan rumus integral AX sama dengan fungsi X, Y, dy pada batas C dan D. Maka dari rumus luas bidang AX tadi didapatkan rumus integral seperti ini. Ini merupakan AX-nya. Perbedaan dengan bidang XOZ yang tadi kepada XOZ dicarinya dx dulu yang di dalam, sedangkan pada YOZ ini yaitu dy yang ada pada di dalam. Maka didapat rumusnya, rumus integral terhadap YOZ yaitu fungsi X, Y, dy terhadap batas C dan D, dan dx terhadap A dan B. Perbedaan dengan XOZ yaitu hanya perbedaan peletakan antara dx dan dy-nya, batas integralnya juga. Selanjutnya, lebih jelasnya kita masuk saja langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, hitung integral lipat 2 fungsi x kuadrat plus 2y kuadrat. Ini merupakan fungsi x, y, di mana R merupakan himpunan x, y, yang dimana x-nya lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, dan lebih kecil atau sama dengan dari 6, dan y-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 4. Maka bidang R ini berada pada panjang 0 pada bidang x-nya 0 sampai 6 dan y-nya pada 0 sampai 4. Selanjutnya kita tinggal memasukkan fungsi ini pada rumus integral lipat 2. Nah, pertama di sini kita bisa menggunakan dua rumus tadi. Kita bisa menggunakan dy terlebih dahulu atau dx terlebih dahulu. Kita coba dengan dy terlebih dahulu. Integral lipat 2 fungsi x kuadrat plus 2y kuadrat dy pada batas 0 dan 4 dan dx pada batas 0 dan 6. Yang pertama, kita menghitung integral terlebih dahulu yang ada di dalam ini, yang ada berada pada dalam, yaitu hitung integral dy. Didapat nilai integralnya yaitu x kuadrat y plus 2/3 y pangkat 3. Nah, untuk perhitungan integral dy ini kita hanya cukup mengintegralkan y-nya saja dan x ini sebagai konstantanya. Selanjutnya, tahap terakhir kita setelah didapat nilai integral dari ini, nilai integral dari dy terhadap batas 0 dan 4 yaitu 4x kuadrat plus 128/3, kita tinggal mencari integral ini, fungsi ini terhadap dx dengan batas 0 sampai 6. Maka didapatkan integralnya yaitu 4/3 x pangkat 3 plus 128/3 x dengan batas 6 sampai 0. Maka didapat setelah dimasukkan batasnya terhadap x, yaitu yang ini dimasukkan, hasilnya itu 288 untuk yang 6 dan 256 kita tinggal tambah. Maka hasil hitung integral lipat 2 dari x kuadrat plus 2y kuadrat dA yaitu nilainya 544. Selanjutnya, nah kita bisa mencoba dengan menintegralkan dx terlebih dahulu. Kan tadi dy terlebih dahulu, kita coba dengan dx terlebih dahulu.
Sebenarnya jawabannya pasti akan sama. Kita integralkan terhadap dx terlebih dahulu, didapat nilai integralnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mengintegralkan sama, yaitu mengintegralkan dy-nya terhadap y-nya aja, dan didapat hasil akhir yang akan sama dengan sebelumnya, yaitu 544. Selanjutnya ada sifat integral lipat 2. Misalkan fungsi x, y dan g x, y terdefinisi di persegi panjang R. Yang pertama, integral lipat 2 konstanta fungsi x, y dA sama dengan konstanta integral lipat 2 fungsi x, y dA. Jadi konstanta ini yang semula ada di dalam bisa dikeluarkan. Selanjutnya yang kedua yaitu integral lipat 2 fungsi x, y ditambah g x, y dA bisa dibuat menjadi integral lipat 2 fungsi x, y dA ditambah integral lipat 2 fungsi g x, y dA. Jadi bisa dipisah. Selanjutnya, jika R sama dengan R1 ditambah R2, maka fungsi lipat 2 x, y dA sama dengan integral lipat 2 R1 fungsi x, y dA ditambah integral lipat 2 R2 fungsi x, y dA-nya. Bisa dipisah seperti ini sama. Selanjutnya yang keempat, jika fungsi x, y lebih kecil daripada g x, y, maka integral lipat 2 fungsi x, y dA lebih kecil sama dengan dari integral lipat 2 g x, y dA. Ini dibuatnya. Lalu selanjutnya ada integral lipat 2 atas daerah Semarang. Maksudnya, jadi di sini salah satu batasnya Semarang, jadi tidak tentu. Kalau tadi dua-duanya tentu, jadi antara batas x dan y-nya tentu. Kalau di sini salah satunya ada yang Semarang. Nah, pada integral ini ada dua tipe. Yang tipe ke-1 yaitu fungsi x, y batas x-nya antara a dan b dan batas y-nya antara px dan qx. Jadi ini yang tidak tentunya. Selanjutnya untuk tipe yang kedua, fungsi x, y. Nah, ini yang tidak tentunya itu batas x-nya, yaitu batas x-nya antara ry sampai sy, dan sedangkan batas y-nya antara c sampai d tentu. Nah, langsung saja kita lihat tipe ke-1. Nah, pada tipe ke-1 ini untuk batas x-nya itu sudah jelas, ada a sampai b. Nah, sedangkan untuk batas y ini tidak tentu, yaitu di sini ada batas antara px dan qx. Nah, daerahnya masih Semarang. Nah, seperti tadi, maka fungsi x, y yaitu x-nya a sampai b dan y-nya px sampai qx. Integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Jadi untuk tipe 1 bisa dihitung dengan bentuk integral seperti ini, yang dimana batas daerah yang Semarang dihitung terlebih dahulu dan batas yang sudah tentu yang berada di luar. Hal ini agar penghitungannya lebih mudah, karena integral yang terakhir ada konstantanya, ada batasnya, jadi lebih tentu untuk perhitungan akhirnya. Kemudian yang tipe kedua ini kebalikan dari tipe 1, yaitu fungsi batas y-nya tentu, yaitu antara c sampai d, sedangkan batas x-nya masih Semarang, yaitu antara ry sampai sy masih Semarang bentuknya. Maka dapat didefinisikan seperti ini.
Dan untuk integral lipat 2 pada daerah D ini dapat dihitung dengan rumus integral seperti ini. Dengan dx dihitung terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu ada aturan integrasi. Yang pertama, urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D atau daerah integrasinya. Terus yang kedua, dalam perhitungannya kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasi. Jadi maksudnya kita seperti tadi, jadi kita mengakhirkan penghitungan integral yang sudah tentu batasnya. Nah, oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya, kita dapat merubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa daerah integrasi yang sama. Nah, langsung saja, biar lebih jelas, kita masuk pada contohnya. Yang pertama, hitung integral lipat 2 untuk fungsi 2y kali e pangkat x dA dengan r dibatasi x sama dengan y kuadrat dan y sama dengan 1 sumbu y. Nah, maksudnya sebagai sumbu y. Nah, di sini fungsi batas dari y-nya itu 0 sampai 1, sedangkan untuk batas x-nya masih sembarang. Nah, tadi sudah didefinisikan yaitu batas x-nya itu sama dengan y kuadrat. Maka daerah r-nya yaitu pada daerah ini. Selanjutnya kita tinggal memasukkannya pada rumus integral. Nah, ini maaf kelewat. Maka r-nya didapat fungsi x, y, x-nya antara 0 sampai y kuadrat batas x-nya, dan untuk batas y-nya itu 0 sampai 1. Langsung saja kita hitung integral lipat 2 untuk fungsi 2y kali e pangkat x dA. Kita masukkan seperti rumus tadi. Nah, ini batasnya yang tidak tentu berada di dalam dan yang tentu berada di luar untuk memudahkan. Hitungnya seperti biasa, sama mengintegralkan bagian dalam terlebih dahulu, kemudian bagian luarnya, dan didapat hasil hitung integral 2y kali x e pangkat x yaitu e min 2. Nah, ini hasilnya. Kita masuk pada integral lipat 2 dalam koordinat kutub atau polar. Hitung integral lipat 2 pada daerah D e pangkat x kuadrat plus y kuadrat dA dengan daerah integrasi sama dengan fungsi x, y yaitu x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 4. Dalam sistem koordinat Kartesius, yaitu cara yang sebelumnya, integral ini sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu kita menggunakan sistem koordinat kutub. Daerah integrasi sistem koordinat kutub ini sebenarnya berbentuk lingkaran. Dan daerah integrasinya itu bukan x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil sama dengan 4, bukan, melainkan ini adalah daerah integrasi untuk koordinat kutub polar, yaitu x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat 2, yang dimana x kuadrat plus y kuadrat ini merupakan fungsi x dan y, yaitu pada sumbu pusat 0,0 dan 2/2 ini merupakan r, yaitu jari-jari. Nah, pada sistem koordinat kutub ini terdapat ada sumbu x, yaitu theta sumbu x, dan y serta ada sumbu r. R ini merupakan jari-jari, dan ada juga theta, yang dimana nilai p yaitu r, theta. Selanjutnya ada hubungan Kartesius dengan kutub. Yang pertama yaitu x
sama dengan R cos theta. Nah, ini X. R cos theta, theta. Berarti ini merupakan daerah X. Nah, ini untuk X-nya. Terus ada Y sama dengan R sin theta. Nah, untuk Y ini yaitu sebelah sini yang merupakan R sin theta. Selanjutnya, theta-nya itu tangen inverse Y per X, yaitu ini tangannya. Kemudian ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini merupakan yang tadi bentuk dari integrasinya, atau bisa dibuat menjadi R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ini untuk mencari dari jari-jarinya. Selanjutnya yaitu transformasi Cartesius ke kutub. Misalkan Z sama dengan fungsi X, Y terdefinisi pada persegi panjang kutub D. Dengan daerah integrasinya R fungsi R, theta, yaitu R-nya lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Dan untuk theta-nya itu A sampai B, alpha sampai beta. Nah, bagaimana cara menghitung fungsi integral ini? Sama seperti Cartesius. Nah, pada Cartesius itu daerah integrasinya pada persegi panjang tertutup, sedangkan untuk koordinat kutub ini bentuknya seperti ini. Nah, pada di sini ada R sama dengan A, R sama dengan B, kemudian ada theta sama dengan A, dan ada theta sama dengan B. Nah, ini merupakan daerah integrasi untuk koordinat kutub. Selanjutnya, kita mengambil partisi kecil dengan luasnya yaitu delta AK, sama seperti pada saat Cartesius mengambil partisi kecil. Nah, kita perjelas nilai bidang delta AK ini yaitu terdiri atas panjang RK-1 dan RK batasnya itu. Kemudian luas juring lingkaran dengan sudut pusat theta adalah setengah R kuadrat theta. Nah, dari sini kita dapat mencari luas bidang delta AK ini dengan menggunakan persamaan ini, yaitu setengah R kuadrat theta delta theta dikurangi setengah RK-1 yang ini kuadrat delta theta. Nah, delta theta ini kemudian kita sederhanakan, yaitu jadi setengah RK kuadrat dikurangi RK-1 kuadrat dikali delta theta. Nah, hasil akhirnya yaitu untuk mencari delta AK ini, luas bidang delta AK ini bisa menggunakan rumus R sama dengan R delta R kali delta theta. Nah, ini merupakan persamaan untuk mencari luas bidang delta AK. Selanjutnya, jika P lebih mendekati 0, maka dA sama dengan RdR d theta. P ini merupakan panjang diagonal dari delta AK. Selanjutnya, transformasi Cartesius ke kutub lanjutannya, sehingga rumusnya untuk ini kan persamaan pada Cartesius, yaitu integral lipat 2 pada Cartesius ini merupakan fungsi X, Y dA. Nah, sedangkan pada polar yaitu fungsi R cos theta, R sin theta, R dr dan d theta kali R dr kali d theta. Nah, perbedaannya yaitu kalau pada Cartesius kita menggunakan X, Y, sedangkan pada kutub ini kita menggunakan R dan theta. Jadi di sini ada dr dan d theta, sedangkan Cartesius itu dx dan dy untuk dA-nya. Langsung saja kita ke contohnya. Nomor 1 ini hitung
integral lipat 2 E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA dengan daerah integrasinya yaitu X, Y yaitu pada X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil dari 4. Langsung saja kita perhitungannya. Soal tadi cara menjawabnya yaitu daerah D adalah daerah di dalam lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari 2 didapat dari 2 pangkat 2 ini memecahkan angka 4. Nah, daerah integrasinya itu seperti ini dengan sumbu X itu 0 sampai 2 dan batas Y itu 0 sampai 2 juga dengan R sama yaitu jari-jari 2. Selanjutnya akan didapat daerah integrasi untuk fungsi R dan theta yaitu untuk R batasnya antara 0 sampai 2 dan untuk theta batasnya 0 sampai 2 pi. Sehingga integral lipat 2 E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA dimasukkan rumusnya yaitu integral lipat 2 ER kuadrat kali R dr kali d theta dengan batas untuk dr-nya 0 sampai 2 dan untuk d theta-nya 0 sampai 2 pi. Cara perhitungannya sama seperti Cartesius yaitu mengintegralkan bagian dalam terlebih dahulu yaitu pada dr terlebih dahulu dan didapat nilai integralnya seperti ini. Kemudian tinggal mengintegralkan d theta-nya dengan batas yang 2 pi dan 0. Maka didapat hasil akhir untuk integral lipat 2 E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA yaitu pi kali E pangkat 4 min 1. Selanjutnya yaitu ada D untuk daerah sembarang atau umum. Jadi tidak hanya ada di Cartesius yang daerah integrasinya sembarang, tapi di kutub pun juga ada. Nah, pada daerah sembarang pada koordinat kutub ada dua tipe. Yang tipe pertama yaitu daerah sembarang R, theta yaitu R-nya pada batas persamaan theta 1 sampai persamaan theta 2 dan untuk theta-nya jelas yaitu antara alfa sampai beta. Nah, untuk R-nya masih dalam bentuk persamaan. Kemudian contoh yang kedua yaitu daerah integrasi fungsi R theta-nya yaitu R-nya sudah jelas yaitu antara A sampai B. Nah, sedangkan untuk theta-nya berada pada persamaan R1 dan sampai persamaan R2 masih bentuknya tidak jelas. Nah, ini untuk tipe 1 yaitu R-nya masih bentuk persamaan theta 1 persamaan theta 2, sedangkan theta-nya sudah jelas yaitu A sampai B, alfa sampai beta. Nah, yang ini kebalikannya, R-nya sudah jelas yaitu A sampai B. Nah, untuk theta-nya masih bentuk persamaan. Lanjut. Nah, sekarang ada tuliskan daerah integrasi dalam koordinat polar. Nah, di sini ada sebuah daerah integrasi dalam bentuk lingkaran yang dimana titik pusat dari lingkaran ini yaitu 1,0 yaitu yang ini dengan jari-jari 1 yaitu dapat dilihat 1 sampai 2 ini jari-jarinya. Jadi dapat ditulis dengan dari daerah integrasi ini dengan persamaan X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini X kurangi 1. Sedangkan apabila daerah pusatnya 0,0, kita cukup menuliskan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 yaitu R-nya. Nah, lanjut. Kita masuk pada persamaan ini lagi. Nah, persamaan ini kemudian kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah didapat, nah, kita lebih sederhanakan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X karena ini 1 pindah ke sini habis dan 2-nya ke sini pindah di 2X.
Nah, selanjutnya kita tinggal hitung R-nya. Itu R kuadrat sama dengan 2R cos theta. Cos theta dapat dari mana? R cos theta dapat dari mana? Dapat dari nilai X-nya. Nah, kalau R-nya itu X kuadrat plus Y kuadrat kan sama dengan R kuadrat. Nah, jadi diturunkan. Nah, untuk ini 2X. X itu kan pada sebelumnya ada X sama dengan R cos theta. Selanjutnya kita tinggal memindahkan ruasnya agar lebih mudah dalam perhitungan, yaitu 2R cos theta-nya dipindahkan ke sebelah ruas kiri sehingga dapat dikurang. Nah, dapat hasil akhirnya yaitu R sama dengan 0 atau R sama dengan 2 cos theta. Nah, didapat nilai R-nya itu seperti ini. Jadi, untuk batas theta dari gambar lingkaran ini yaitu theta sama dengan min V per 2 atau theta sama dengan V per 2, sehingga daerah integrasi R theta-nya yaitu untuk batas R yaitu antara 0 sampai 2 cos theta, sedangkan untuk batas theta-nya yaitu min V per 2 sampai V per 2. Nah, selanjutnya yaitu daerah integrasi dalam koordinat polar. Nah, kalau tadi bentuknya lingkaran, kalau sekarang bentuknya seperempat lingkaran. Nah, ini sama aja seperti tadi, yaitu di sini X-nya sama dengan 1 sampai X sama dengan 1 sampai 2 untuk daerah X-nya, dan untuk Y-nya itu antara 0 sampai dengan persamaan 2X min X kuadrat. Ini didapat dari nah disederhanakan 2X min X kuadrat, yaitu sederhanakan jadi seperti ini. Kemudian kita pindah ruaskan untuk memudahkan dan didapat persamaan daerah integrasinya yaitu X min 1 per 2 plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan lingkaran pusat 1,0 dengan jari-jari 1 sama seperti sebelumnya. Nah, untuk batas R dihitung mulai yaitu X sama dengan 1 sampai R cos theta sama dengan 1. Nah, X ini kan bisa diubah jadi R cos theta sama dengan 1. Nah, atau bisa juga menjadi R sama dengan secant theta hingga R sama dengan 2 cos theta, karena kan di sini 2X. Nah, lanjut untuk batas theta dari gambar ini yaitu theta-nya itu 0 sampai V per 4. Nah, sehingga koordinat polarnya yaitu daerah integrasi R, theta yaitu secant untuk R-nya, batasnya yaitu secant theta sampai 2 cos theta. Nah, sedangkan untuk theta-nya 0 sampai V per 4. Selanjutnya yaitu tuliskan daerah integrasi dalam koordinat polar, masih sama hanya berbeda bentuk. Nah, kalau untuk ini terlihat bahwa daerah D adalah lingkaran dengan pusat di 0,1, yaitu pusatnya di Y1 dan berjari-jari sama yaitu 1. Maka jadi dari gambar ini didapat persamaannya yaitu X kuadrat plus dalam kurung Y min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, kita jabarkan X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 1. Kemudian kita sederhanakan kembali menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2Y. Nah, ini sama seperti sebelumnya, Y pindah ruas ke sebelah kiri sehingga habis, dan 2Y juga pindah sama habis. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat. Nah, untuk ini 2Y, yaitu bisa ditulis menjadi R sin theta pada yang awal tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal memindahkan ruas agar memudahkan sehingga didapat nilai R itu nilai R-nya yaitu sama dengan R sama dengan 0 atau R sama dengan pindah ke ruas ini 2 sin theta. Jadi untuk batas theta dari gambar ini, thetanya itu 0
sampai V, sedangkan untuk R-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, ini daerah integrasi untuk koordinat polar gambar ini. Untuk pada pusat di 0,1 dan berjari-jari 1, ini daerah integrasinya. Selanjutnya masih sama, hanya berbeda bentuk. Nah, ini ada bentuk persegi mungkin ya. Nah, pada integral ini X sama dengan 0 sampai 1, dan untuk Y juga 0 sampai 1 juga, atau bisa ditulis Y sama dengan X. Nah, untuk batas R-nya ini X sama dengan 1, R-nya ini berarti X-nya juga bisa diubahkan jadi R cos theta sama dengan itu, atau bisa juga R sama dengan secant theta. Nah, untuk batas theta dari gambar ini, theta-nya itu 0 sampai pi per 4. Nah, ini pi 4, ini kan theta pi per 4. Sehingga koordinat polarnya yaitu, nah ini daerah integrasi untuk gambar koordinat polar yang ini, yaitu R-nya itu batasnya sampai 0 sampai secant theta, sedangkan theta-nya itu 0 sampai pi per 4. Materi selanjutnya yaitu integral lipat 3 pada balok. Konsepnya yaitu, nah di sini ada sumbu X, Y, dan Z, dan ada juga balok B. Nah, sama seperti pada lipat 2, kita mengambil partisi balok B menjadi n bagian. Jadi kita mengambil beberapa bagian di sini sampai n bagian. Nah, kemudian B1, B2 sampai BK. Nah, ini sampai BN partisinya kita ambil dengan definisi nilai mutlak dari theta merupakan diagonal ruang terpanjang dari BK. BK ini yaitu balok K. Nah, pada balok K ini terdapat ada lebarnya, yaitu didefinisikan sebagai delta YK, kemudian panjangnya itu delta XK, dan untuk tingginya itu delta ZK. Nah, sama kita mengambil partisinya, kemudian nah di sini ada juga bentuk jumlah Riemann-nya. Nah, bentuk jumlah Riemann untuk integral lipat 3 yaitu seperti ini. Nah, jika nilai mutlak theta itu 0 diperoleh limit jumlah Riemann. Nah, jika limit ada, maka fungsi W sama dengan fungsi konstanta X, Y, Z terintegralkan Riemann pada balok B. Sehingga dapat ditulis bentuk limit dari integral lipat 3 yaitu seperti ini. Nah, hampir sama seperti lipat 2. Selanjutnya, integral lipat 3 pada balok lanjutannya yang tadi, sehingga integral lipat 3 dalam koordinat kartesius yaitu, nah sebelum itu kita lihat ini ada delta VK, yaitu pada ini merupakan panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Nah, ini bisa diubah menjadi dV sama dengan dx, dy, dan dz. Nah, ini untuk misalnya integral, sehingga integral lipat 3 dalam koordinat kartesius dapat dituliskan seperti ini. Nah, lanjut aja langsung pada contohnya agar mudah dipahami. Yang pertama yaitu hitung integral lipat 3 dari x kuadrat kali y kali z dv, dengan b adalah balok dengan ukuran, nah daerah integrasi b yaitu x, y, z, yang dimana batas x yaitu 1 sampai 2, 1 hingga 2, dan batas y yaitu 0 sampai 1, dan untuk batas z yaitu 1 sampai 2, sehingga dapat dituliskan ke dalam rumus integral lipat 3 yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan bentuk umum untuk integral lipat 3 dengan contoh yang ini. Selanjutnya kita tinggal menghitung saja integralnya, yaitu sama seperti lipat 2, kita menghitung bagian dalam terlebih dahulu. Bagian dalam kita integralkan yaitu yang dx-nya, kemudian dilanjut dengan dy-nya, dan dilanjut sampai dz-nya. Maka nilai integral lipat 3 dari x kuadrat y kali z kali dv yaitu sama dengan 7/4. Seperti ini. Ini sebenarnya menghitung ini dx-nya, integral terhadap x, ini
integral terhadap z y-nya, ini integral terhadap z-nya, sehingga hasil akhirnya 7/4. Nah, integral lipat 3 pada daerah sembarang. Nah, hitung integral lipat 3 x kuadrat yz dv jika S benda padat sembarang. Nah, pandang S benda padat yang terlingkup oleh balok B dan definisi nilai F0 untuk luar S. Luar S gambar 1 ya ini. Jadi partisi yang diambil ini tidak berbentuk balok melainkan sembarang. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti ini. Nah, pada ini daerah S itu berada pada bidang S sembarang yang dimana batas Z-nya itu pada persamaan V1x, y dan Z-nya itu pada persamaan V2x, y dan proyeksi S-nya pada bidang XOY. Nah, ini bidangnya berada pada XOY dipandang sebagai daerah jenis 1. Maka dapat dituliskan rumus integral lipat 3 pada daerah sembarang yaitu sebagai ini. Dengan batas X-nya itu A dan B yang jelas, kemudian batas Y-nya itu theta 1x dan theta 2x, persamaan theta 1x dan persamaan theta 2x, dan untuk persamaan Z-nya itu V1xy dan V2xy masih sembarang. Catatan, nah jika fungsi xyz sama dengan 1, maka menyatakan volume benda pejal S. Langsung saja pada contoh agar lebih mudah, yaitu hitung integral lipat 3 sembarang fxyz dv dengan w yaitu fungsi xyz sama dengan 2xyz, dan S merupakan benda padat yang dibatasi oleh tabung parabola yang dimana Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Selanjutnya digambarkan, nah ini merupakan sumbu XYZ, merupakan bentuk bidang parabola, tabung parabolanya yaitu tabung parabola Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Nah, ini merupakan bidang untuk Y sama dengan X. Ini bidangnya. Nah, ini untuk bidang Y sama dengan 0. Dan yang nah, sehingga didapat daerah SXY atau XXY merupakan proyeksi S pada XOY, itu XOY. Itu segitiga ini. Nah, sehingga dari gambar terlihat bahwa sumbu batas dari X yaitu 0 sampai 2, sedangkan untuk Y itu 0 sampai X, dan untuk 0 sampai X, dan untuk yang Z-nya itu 0 sampai 2 min setengah X kuadrat. Ini untuk batas Z-nya, sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus integral lipat 3, yaitu integral lipat 3 dari 2xyz dv sama dengan seperti ini. Nah, yang dimana batas dz yaitu 0 sampai 2 min setengah x kuadrat, dan untuk batas dy itu 0 sampai x, dan untuk batas dx itu 0 sampai 2. Ini saja. Nah, perhitungannya sama seperti integral lipat 3 sebelumnya, yaitu mengintegralkan yang bagian dalam terlebih dahulu, yaitu integral untuk dz-nya. Nah, ini x-nya sebagai konstanta dan z yang akan diintegralkan, sehingga lanjutannya yaitu, nah ini setelah integral yang dz, kemudian kita integralkan untuk yang dy-nya, didapatkan hasilnya seperti ini, dan yang terakhir integralkan untuk dx-nya, sehingga didapat nilai akhir dari integral 2
X, Y, Z, DV sama dengan hasil akhirnya yaitu 4/3. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penjelasannya dan banyak kesalahan dalam ucap kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.